pindahannya udah datang nih. Iya mas, bentar. Terus dus yang itu tolong ditaruh di ruang tengah. Kalau yang satunya ini tolong taruh di dapur juga sama di ruang TV ya. Aduh Vanessa, ini kan lagi pindah-pindahan. Kok kamu malah main biola sih? Bantuin dong. Udah sana, kamu ambilin barang-barangmu ya. Iya mah. Biar Mas, Mas yang jangan. Ini punya saya. Saya aja yang bawa. Ayo. Berat banget sih. Dingin juga ya kamarnya. Ma, kita tuh pindahnya kenapa nggak di rumah yang lain aja sih, Ma? Emangnya kenapa? Kan rumah ini bagus, besar, murah lagi. Dalam kondisi keuangan papamu sekarang ini, harusnya kamu tuh bersyukur. Papamu masih bisa cariin kita rumah sebagus dan seluas ini. Iyalah, Ma, gimana nggak murah? Orang tempatnya terpencil, serem lagi. Ih. Ma, Mama tahu nggak sih, Ma? Gosipnya itu, orang yang tinggal di rumah ini pada pindah karena tuh ketakutan. Serem rumahnya. Serem gimana sih? Si Mama. Ma, emang Mama selama tinggal di rumah ini nggak pernah ngerasa merinding gitu, Ma? Enggak, biasa aja tuh. Makanya kamu itu jangan suka nonton film horor. Sekarang kamu jadi parno sendiri kan? Ya, Mama. Siapa juga yang suka nonton film horor. Oh iya, Ma. Papa kapan sih, Ma, pulangnya? Belum tahu. Emang kenapa? Ya enggak, kalau misalkan Papa pulang, kan rumahnya jadi lebih rame tuh. Jadi kali aja kita nggak ngerasa serem, ya kan? Ma, gimana kalau Papa kita suruh pulang cepet-cepet, Ma? Ya ampun Vanessa, papamu itu keluar kota karena dia tuh lagi membuka usahanya yang baru. Masa cuma gara-gara masalah sepele kayak gini aja, papamu disuruh cepet pulang. Kalau papamu sukses, kan kamu juga yang senang. Ya kan? Kok gue dengar suara biola lain ya? Brosur buat lo nih. Lo jangan main skate terus. Coba nih. Kita lagi buka audisi. Jadi kita buka audisi gitu buat minggu depan. Anak-anak orkestra klub ini ke sini. Datang ya. Pasti kan berbakat tuh jadi musisi tuh. Oke. Ya. Ini ya. Enes. Lagi sibuk gak? Enggak. Kalau nggak sibuk, ini aku mau ngasih kamu brosur ini. Jadi kita dari klub orkestra kampus ini mau ngadain audisi gitu buat minggu depan. Jadi kalau kamu ada waktu, ikut ya.
Iya kak, kebetulan kok aku juga udah rencana mau ikutan audisi ini. Oh ya, kamu udah tahu? Bagus lah kalau kayak gitu. Berarti ketemu sama aku minggu depan di audisi ya. Sekedar informasi nih, kan banyak senior-senior kita yang tahun ini lulus. Jadi kita butuh banget pemain biola yang baru. Semoga kamu lolos ya. Amin. Hai enggak? Hai Tinka. Ada apa? Enggak, gue cuma ada perlu doang sama Vanessa. Oke. Jadi yuk. Mau ngapain? Udah ikut aja. Enggak, gue pinjam dulu ya Vanessa-nya. Sampai ketemu nanti pulang. Ada apaan sih? Nggak ada apa-apa. Gue cuma nggak suka aja lo sok ngedeketin Angga. Enggak kok. Udah. Lo nggak usah banyak ngomong. Gue tau banget banyak cewek kayak lo yang sok polos buat narik perhatiannya Angga. Tapi gue sebagai temannya Angga dari kecil, gue tuh tau banget siapa dia. Dia tuh nggak akan pernah suka sama cewek kayak lo. Jadi gue saranin sama lo, mendingan lo jauhin Angga deh daripada ntar lo sakit hati. Oh ya, ngomong-ngomong, lo udah berapa lama naksir Angga? Enggak. Yakin lo nggak? Ya ampun Vanessa, biolanya jatuh deh, gimana dong? Tinggal lo tuh sengaja yang mau ngerjain gue. Jahat banget sih. Kalau gitu sih Van, jahat, nuduh gue sembarangan. Gue nggak jahat, gue nggak sengaja. Tapi ya kalau misalkan lo nuduh gue jahat sih, ya terserah. Bye. Loh, kenapa sih anak mama kok pulang-pulang manyun kayak gini? Vanessa tuh lagi sebel sama sebel banget. Tau gak Ma? Nih, tadi tuh ada teman Vanessa yang ngerjain Vanessa, namanya tuh Tingka. Orang itu nyebelin banget. Lihat nih, biola Vanessa tuh jadi rusak. Ampun, ini bisa dibenerin nggak nih? Mama gimana sih? Ini tuh udah rusak banget, Ma. Nggak bisa dibenerin. Aduh, Ma, gimana dong nih, Ma? Seminggu lagi Vanessa ada audisi. Ya udah deh, gini aja. Ini sekarang disimpan dulu, ya. Nih, mendingan sekarang ini kamu bantuin mama taruh dus-dus yang ini ke dalam ruang bawah tanah. Emang ada ruang bawah tanah, Ma, di rumah ini? Ruang bawah tanah rumah ini adanya di bawah tangga sana. Ya, udah. Ini biolanya disimpan. Terus kamu bantuin mama angkat dus ini. Ya, udah. Hati-hati. Ah, Mama. Udah deh. Udah. Yuk, hati-hati. Lihat deh, Ma. Aku nemuin biola ini, Ma. Biola tua, Ma. Masih bagus nggak? Ini kayaknya kelihatan mahal deh, Ma. Mungkin ini punya pemilik yang lama kali sayang. Dia udah nggak pakai lagi jadi ditinggalin di sini. Ya udah kamu cobain aja. Kalau masih bagus kan kamu bisa pakai. Jadi kan kita nggak perlu beli biola baru, ya kan? Beneran boleh nih, Ma? Ya boleh lah. Nanti kalau seandainya
ada yang nyariin, ya udah kamu balikin. Tapi kalau enggak, kamu pakai aja. Ya? Tapi masih bisa bunyi nggak nih? Ini biolanya masih bagus sih, Ma. Paling cuma tinggal di setting-setting lagi aja. Kok gue denger suara biola lagi ya? Kok hilang suaranya? Apa gue salah denger? Atau berhalusinasi ya? Vanessa, jangan mikir yang aneh-aneh. Lo ini cuma kecapean karena kebanyakan latihan. Ya benar. Vanessa, ada apa? Malam ini Vanessa boleh ya tidur di sini, Ma? Please, Ma, boleh ya, Ma? Iya, nggak apa-apa. Kenapa sih, ada apa? Hantu lagi ya? Iya, Ma, beneran deh, Ma. Vanessa tuh nggak bohong, Mama percaya kan? Ma, tadi tuh Vanessa denger Ma ada suara biola lain. Dan Vanessa juga ngeliat ada sosok bayangan putih, serem banget, Ma. Ya udah kamu tenang. Sekarang kamu tenang aja. Kamu boleh kok tidur di sini sama Mama. Ya? Bener ya, Ma? Ya udah yuk, kita bobo aja yuk. Yuk, udah. Gak usah dipikirin lagi. Jam berapa ya ini? Kok jam segini Vanessa masih main biola ya? Loh, ini kan Vanessa. Terus yang main biola itu siapa dong? Siapa sih? Mama rasa kamu tuh benar kalau rumah ini ada hantunya. Kan, Ma? Vanessa bilangnya juga apa? Ini kita cepet-cepet pindah deh, Ma, dari rumah ini, Ma. Atau enggak, Ma? Nih, Ma, pakai handphone Vanessa, Ma. Telepon Papa, Ma, biar cepet pulang ya. Nanti aja, nanti Mama bilang sama Papa supaya kita tuh secepatnya pindah dari rumah ini. Ya, ini udah. Sekarang kamu habisin sarapannya, nanti kamu telat. Sebenarnya bayangan yang gue lihat kemarin itu apa sih? Beneran hantu apa bukan ya? Tapi hantunya siapa dong? Ngapain juga dia gangguin gue sama Mama terus? Vanessa, pokoknya lo harus berhenti mikirin hal kayak gituan. Kalau enggak nanti gimana gue bisa latihan nih? Dateng dong ya kan, biar seru. Pokoknya nanti malam kalian bawa pasangan kalian masing-masing ya. Oke, kita harus kelihatan kompak. Oke.
Wow. Ternyata permainan biola kamu oke juga ya. Jadi Kak Angga dari tadi Situ? Iya. Maaf ya, bukannya aku ngintip atau nguping. Cuma beneran deh, tadi aku lagi tidur di situ, terus aku dengar kamu main biola. Ternyata bagus. nggak apa-apa sih Kak, cuman ya aku malu aja didengerin. Malu? Kenapa malu? Kamu mainnya bagus kok. Cuman emang sih temponya masih nggak stabil. Terus ada beberapa nada yang tadi kamu neken senarnya. Tapi overall bagus banget. Boleh pinjem biolanya nggak? Oh, nih. Stradivarius. Ini beneran biola kamu? Emangnya kenapa? Gila, dahsyat banget nih, keren banget tau gak sih kamu? Baca deh labelnya. Baca. Sadis. Antonius Stradivarius Fasibas Anut 1717. Ini beneran Stradivarius, Kak? Iya, Stradivarius. Keren banget kan? Wah, Stradivarius ini kan keren banget nih suara nanti. Suka. Ini beneran Stradivarius asli, Kak? Kamu yang punyanya masa nggak tahu sih? Gimana? Nggak, soalnya aku nih nemuin biola ini tuh di rumah baru aku di bawah tanah, di gudang. Udah buat Ana. Jangan beneran lagi ini harta karun. Makanya ini Stradivarius asli. Wah, ini kalau beneran asli nih ya, harganya mahal banget tau nggak? Jangan kamu juga nggak tahu lagi harganya ini berapa? Nggak tahu. Ini harganya jutaan dolar tau nggak? Iya, jutaan dolar tuh berarti ratusan juta. Miliaran rupiah. Miliaran. Kak, tapi kan ini kan belum tahu asli atau enggak. Iya sih, belum tentu juga. Tapi aku tahu sekarang. Kita mesti kemana? Kita mesti nanya nih asli apa enggak ke orang yang tepat. Ya, aku tahu orangnya. Kak, ngapain di sini, Kak? Hai, Bu. Angga, kamu masuk nggak bisa ngetuk pintu dulu ya? Maaf ya, Bun ya. Cuman beneran deh, ini ada masalah penting banget, Bun. Kok, Bun? Oh iya, kamu pasti bingung ya. Jadi sebenarnya Ibu Widya ini bunda aku. Maaf ya, kalau Angga nggak sopan. Tapi Bunda mau tanya deh. Kalian kenapa sih masuk sampai lupa ngetuk pintu? Karena ini, Bun. Kasih lihat. Ini penting banget, Bun. Bunda harus lihat nih. Bunda harus ngecek. Wah. Lihat deh, Bun. Ini punya Vanessa. Coba Bunda periksa dulu. Menurut Bunda, ini Stradivarius asli atau hanya replika? Harus diakui kalau ini memang replika yang sangat bagus. Tapi ini bukan yang asli. Sudah jelaskan? Sekarang kalian boleh pergi karena Bunda masih banyak pekerjaan. Oke? Oke deh, Bun. Makasih ya, Bun, buat waktunya. Sayang banget ya, Kak. Ternyata ini tuh cuma replikanya Stradivarius. Padahal aku tuh udah siap-siap pengen pingsan aja. Soalnya ini harganya tuh mahal banget ya. Aneh. Aku nggak biasa lihat Bunda kayak gitu. Kamu lihat kan tadi pas dia megang biola kamu, dia cuma sepintas aja gitu. Terus dia langsung ngambil kesimpulan. Nggak biasa. Aku tahu nih. Udah deh, pokoknya sekarang kamu ikut aku ya. Udah, ayo. Kamu kemana? Ayo. Kalian dapat dari mana benda ini? Tunggu sebentar ya, saya ke dalam. Bukalah. Iya, Pak. Kalau menurut perkiraan saya, biola ini memang benar
Stradivarius asli. Dan di dalamnya bisa dilihat clipping dari pemilik terakhir. Coba lihat ini. Inisialnya. ES. Edi Samudra. Edi Samudra adalah pemain biola muda Indonesia yang sangat terkenal di tahun 70-an. Bahkan sampai ke mancanegara. Setiap albumnya laris terjual. Dan dia banyak digilai oleh para wanita. Ketenarannya semakin bertambah setelah dia dikabarkan memiliki biola Stradivarius. Sayangnya, dia sepertinya terbebani oleh masalah-masalah itu. Dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri di rumahnya sendiri. Bunuh diri, Pak? Iya. Tapi intinya berarti biola ini adalah biola Stradivarius yang asli. Ya, coba lihat. Ini di dalam ini ada... Nah, ini kan sama kan? Oh iya. Iya bener nih, asli nih berarti nih. Nas, beneran. Ini Stradivarius asli. Wah. Bagaimana? Apa kalian berniat menjual? Nas, Anas, Nas. Pak, saya permisi dulu Pak, maaf Pak. Sampai ketemu lagi Pak. 600 juta, 700, 800, 1 miliar. Vanessa, tunggu. Udah nanti biar mama sekalian yang bayar. Mama mau buru-buru ya. Mama mau kemana? Ma, tunggu dulu Ma. Vanessa mau cerita dulu sama Mama, penting banget Ma. Udah nanti aja ditelepon. Soalnya papa kamu tuh masuk rumah sakit. Ya, mama buru-buru. Ma, Udah, gak apa-apa. terus keadaan Papa gimana? Nanti mama kabarin di telepon ya. Hati-hati di rumah ya. Dah. Edi? Kak. Kamu Edi Samudra kan? Kamu tahu namaku? Kamu teriak aja, gak ada yang dengar kok. Begini Nona, dengan segala hormat, kamu tahu nggak kalau suara kamu itu benar-benar luar biasa. Bahkan suara kamu itu membuat telinga saya sedikit lebih sakit daripada mendengar permainan biola kamu yang jelek itu. Oh ya, kalau kamu bisa lebih tenang dan kalau kamu janji gak akan teriak-teriak seperti ini, maka saya akan melepaskan kamu. Mengerti? Bagus. Terima kasih atas kerjasamanya.
Ternyata boleh juga kamu nyetir. Bisa ngebut seperti ini. Pergi nggak? Mau lo tuh apaan sih? Bukannya kamu yang manggil aku tadi ke sini. Dan aku di sini bukan untuk nakutin kamu. Lo yang suka main biola malam-malam kan? Ya? Lagian aku juga bosan, gak ada kegiatan. Ya lebih baik main biola. Terus kalau misalkan lo bosen, lo seenaknya gitu nakut-nakutin orang. Mendingan lo pergi deh sekarang. Dan lo jangan balik lagi ya ke rumah gue. Lo ini tuh udah mati. Gadis kacamata, rumah kamu itu adalah rumahku dulu. Dan sebelum kamu tinggal di sana, aku sudah tinggal di sana. Jadi kamu gak berhak untuk ngusir aku. Awas lo ya berani macem-macem sama gue. Eh, Gue banting nih. jangan. Ini biola kesayangan lo kan? Jangan dibanting, oke? Ya udah, sana pergi. Hus, hus. Gini deh, kamu tenang dulu. Gak segampang itu. Gini aja deh, gimana kalau kamu membantu aku untuk menyelesaikan masalahku? Dan aku janji, setelah itu aku gak bakal ganggu kamu lagi, oke? Cius. Ini apa? Sorry ya, itu bahasa apaan? Iya, gue lupa. Lo lahir tahun 70-an ya, mana ngerti bahasa zaman sekarang. Beneran ya, tapi janji kalau nggak gue banting nih. Iya, aku janji. Tapi sekarang, kamu turunin biola itu pelan-pelan, kamu pegang baik-baik, dan jangan sampai rusak. Karena biola itu adalah Stradivarius buatan Antonio Stradivari, salah satu pengrajin biola yang pernah hidup di dunia. Dan kalau kamu sampai merusaknya, kamu bukan cuma merusak biola berharga jutaan dolar, tapi kamu merusak biola bersejarah. Nah, gitu dong. Tuh, Vanessa. Bisa-bisanya lo bikin perjanjian sama hantu. Kacamata. Kamu gak usah pukul-pukul kepala kayak gitu deh. Ntar jadi bego loh. Emangnya lo tuh Edi Samudra beneran ya? Pebiola yang terkenal itu? Ya, begitulah. Terus lo ngapain pakai baju kayak gitu? Emang waktu meninggal itu lo lagi konser? Apa pas mati itu lo sengaja ganti baju ya? Waduh, pertanyaan apaan tuh? Ya habisnya aneh aja lo pakai baju kayak gitu. Emangnya lo tuh nggak ini ya? Nggak risih gitu main biola sambil pakai sarung tangan? Sekarang mending kamu gak usah banyak nanya deh. Kamu konsentrasi, kamu nyetir, dan kamu antar aku ke rumah itu. Dan kalau aku sudah ketemu orang itu, jadi urusanku bisa cepat kelar. Berapa lama lagi kita sampai? Gue udah kayak supir ya, suruh-suruh sama hantu. Yaudah lo tenang aja duduk di belakang. Paling juga kalau misalkan gue nggak nyasar, ya setengah jam lagi kali ya nyampenya. Emang siapa sih yang mau lo temuin? Udah deh, gak usah banyak nanya. Lagian itu bukan urusan kamu. Yang terpenting sekarang, temuin aku dengan orang itu, dan urusan kita jadi beres. Itu juga kan yang kamu mau? Bener juga lo. Oh ya, gosip-gosipnya lo tuh mati gara-gara bunuh diri ya? Gosip. Gosip apaan tuh? Jadi lo nggak meninggal gara-gara bunuh diri? Hah? Beneran? Wah, apa jangan-jangan nih ya orang yang mau lo temuin itu ada hubungannya lagi sama kematian lo?
Nih, alamat yang lo cari. Kayaknya bukan ini deh tempatnya. Aduh, udah gue duga nih bakalan sia-sia. Sebentar. Maksud kamu? Edi Samudra, lo itu meninggal udah 35 tahun yang lalu. Lo pikir ini kota tuh nggak ada perubahan apa? Sepanjang jalan tuh tadi lo nggak ngeliat. Udah banyak mall, apartemen, kantor, ya kan? Sekarang gini deh, lo ada petunjuk lain nggak? Alamat lain? Foto-foto? Apaan kayak gitu? Nggak ada juga? Sekarang lo tuh minta bantuan sama gue, tapi lo nggak punya petunjuk apa-apa yang buat ngarahin gue nyari orang yang lo cari itu. Lo pikir gue dukun apa? Wah, jangan-jangan lo pura-pura ya? Heh, alasan doang lo ya? Biar lo bisa gentayangan di rumah gue, ya kan? Kacamata. Kamu pikir gentayangan itu enak? Kamu pikir gentayangan itu menyenangkan? Enggak lah. Ya sekarang gini deh. Lo cari sendiri aja. Gak usah minta tolong sama gue. Kalau dari dulu aku bisa gentayangan sendiri. Aku bisa cari itu orang sendiri. Dan aku nggak butuh kamu. Aduh, terus gimana? Kayaknya aku tahu jawabannya. Gimana kalau kamu pinjemin tubuh kamu ke aku? Gak salah denger gue. Kalau kamu pinjemin tubuh kamu ke aku, jadi aku bisa jalan-jalan dan keluar dengan tubuh kamu. Dengan begitu, aku bisa cari itu orang. Ngerti nggak? Gue, lo, dirasukin. Wah, enggak. Enak aja, sampai kapanpun gue nggak bakalan mau. No way! Heh, awas lo ya kalau misalkan sampai macem-macem pakai tubuh gue. Pokoknya sampai di ruang audisi nanti lo mesti lepasin tubuh gue. Udahlah, jangan berisik. Edi, ih. Hei Cupu, Wah, rupanya sekarang lo udah punya biola baru ya? Emang yakin lo mau maksain ikutan audisi? Ini tuh klub orkestra elit loh. Cupu, gue saranin sama lo ya, mendingan lo itu mundur dari sekarang deh. Daripada ntar lo mempermalukan diri lo sendiri, ya kan? Terima kasih ya Tingka atas sarannya. Tapi daripada aku lebih baik kayaknya kamu deh yang harus mempersiapkan diri. Cupu, apa-apaan sih lo? Udah mulai songong tuh anak. Main aja ntar. Ya ampun. Aduh, deg-degan banget nih gue. Barusan gue gak salah lihat kan kalau Kak Angga itu nyemangatin gue. Oh, jadi itu alasannya. Kenapa audisi ini begitu penting buat kamu? Ya bukan itu juga sih kenapa audisi ini penting. Iya. Terserah kamu aja lah.
ngapain sih pakai centil-centil gitu? Cuma ngetes aja kali. Kayaknya si Angga suka tuh sama kamu. Liatin aja. Kayaknya jadi salah tingkah begitu. Oh ya, yang mau mendaftar audisi orkestra ini banyak juga ya? Iya banyak. Ini kan klub elit. Kayak yang tadi dibilang sama Tingka. Di sini kan banyak tuh tubuh-tubuh orang lain. Lo nggak bisa apa masuk tubuh orang lain dulu? Sampai selesai audisi aja, ya. Habis itu lo boleh deh masuk tubuh gue lagi. Apa? Masuk ke tubuh orang lain? Enggak deh. Oke, sekarang peserta selanjutnya Vanessa Desilia. Kok si Angga malah ngobrol sama si Cupu sih? Nyebelin banget. Dek, lu lihat nggak anak tahun pertama yang bawa biola itu? Namanya Vanessa kan? Nah, dia tuh emang punya bakat yang istimewa. Apalagi biola kepunyaannya. Gua kira gua aja ngerasa. Semua orang kali sadar. Cuma ya, kalau mereka punya mata sama telinga yang bagus sih. Tapi biola tuh mirip banget sama Stradivarius. Nah kan, itu juga yang gua pikirin. Menurut lo, Stradivarius yang dia pakai itu asli nggak ya? Gak tahu sih, tapi terlalu bagus kali ya kalau kita bilang itu cuma replika. Gue pernah ngeliat ya Stradivarius di YouTube. Dia tuh emang punya ciri khas yang beda dari biola biasa. Gini ya dek, sekalipun itu barang mahal dan bagus, tapi nggak senekat itu juga kali dia bawa ke kampus. Dan yang gue tahu juga nih, dia bukan orang yang berada banget kok. Ya juga sih, mungkin itu emang bukan Stradivarius, tapi biola jenis lain yang sama kemampuannya sama Strad yang asli. Gue nggak tahu sih. Tahu deh. Cie-cie yang lolos audisi. Selamat ya. Makasih ya, Kak. Nes, masalah yang waktu itu aku ngajak kamu ke tokonya Pak Waluyo, aku minta maaf ya. Kamu sampai kabur kayak gitu, sampai takut. Aku janji gak akan kayak gitu lagi, maaf ya. Astaga, aduh, gue bener-bener lupa soal itu. Kak Angga pasti nggak enak hati banget ini. Ini ngomong apaan sih? Aduh, udah. Ceritanya itu panjang. Tapi yang pasti waktu itu gue kabur dari sebuah toko antik. Dan yang punya toko itu ngasih tahu soal yang katanya waktu itu lo bunuh diri yang sekarang rumah itu gue tinggalin. Dan tiba-tiba aja dia langsung main nawar Stradivarius itu. Gila, angkanya itu loh.
nggak pernah kebayang deh di otak gue. Hah? Aduh, udah deh. Pokoknya jelasin aja dulu kalau waktu itu gue kabur bukannya karena marah, tapi karena gue lagi shock dan bingung banget. Halo. Kok mukanya diem kayak gitu? Masih marah ya sama aku ya? Enggak kok, Kak. Kak Angga nggak usah khawatir. Aku waktu itu cuma lagi bingung dan shock aja. Jadi bener nih gak marah? Yakin? Oh, thanks God. Aku pikir kamu tuh marah tau gak? Tiba-tiba kabur kayak gitu. Aduh. Tapi ngomong-ngomong, Stradivarius ini efeknya keren banget ya. Kok dia tahu? Dari tadi itu lo kemana aja? Kan emang dia yang pertama kali ngenalin kalau ini tuh Stradivarius. Dia juga yang bawa gue ke toko antik buat nanyain pendapat pemiliknya kalau ini tuh asli atau enggak. Dan kamu makin hebat ya. Dalam waktu yang singkat, kemampuan main biola kamu tuh, wow, meningkat dengan pesat banget. Kayaknya bentar lagi ada yang terjun ke profesional nih. Tapi emang sih, sejak aku lihat kamu pakai Stradivarius, beban mental kamu agak lebih berat ya. Soalnya aku perhatiin kamu latihannya jauh lebih keras gitu. Sekali lagi, makasih ya Kak pujiannya. Oh ya, aku mau permisi dulu ya. Oke. Kak Angga, Kenapa, Nes? selain ucapan terima kasih, nggak ada hadiah lain nih? Maksudnya? Enggak. Aku cuma bercanda kok. Yaudah ya Kak. Dah. Nes. Aku mau ngomong tapi gimana ngomong ya? Mungkin gak sih kalau kita berdua pergi makan bareng? Ya itu juga kalau kamu mau sih. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Mau? Aduh. Edi, lo tuh ngelakuin apaan lagi sih? Ya, aku cuma coba untuk menolong kamu lolos audisi. Membuat Angga terkesan dan menutup mulut perempuan comel itu. Ya tapi lo itu udah ngancurin hal penting dalam kehidupan gue. Sebentar. Maksudnya? Yang tadi lolos audisi itu lo, bukannya gue tahu. Tapi yang terpenting kan, yang mereka tahu yang lolos audisi adalah kamu. Jadi, gak masalah dong. Ya terus kalau misalkan gue lolos audisi, gue tuh harus ngandelin lo terus setiap gue mau main biola. Kayaknya poin yang satu itu bener deh. Ya udah, kalau gitu aku minta maaf karena terlalu banyak ikut urusan campur sama. Satu lagi, tadi ngapain lo centil-centil sama Kak Angga? Kayaknya untuk urusan yang satu itu, kamu mestinya seneng dong. Lagian, aku juga tahu kalau kamu itu naksir sama Angga. Mestinya kamu berterima kasih sama aku. Tahu ah. Ada yang malu-malu nih. Diam aja deh, nggak usah berisik. Awas ya kalau misalnya sekali-sekali lagi ngerasukin gue tanpa izin. Hai Bun. Hai Tante, aku nebeng pulang lagi ya? Iya, boleh. Bunda masih lama nggak? Tinggal beresin dokumen-dokumen itu, terus kita pulang deh. Oke, kalau gitu. Kalian tunggu aja dulu ya. Oh ya Tante, tahu sama Vanessa nggak? Anak angkatan aku juga yang main biola. Oh, yang temennya Angga juga. Iya, hari ini kan ada audisi klub orkestra ya. Tahu nggak sih Tante, dia itu tingkahnya super duper aneh banget. Anehnya?
Ya, mulai hari ini dia tuh udah mulai nggak pakai kacamata lagi. Terus gaya pakaiannya juga lebih berani dan sikapnya itu lebih sengak, Tante. Ya mungkin dengan dia bergaya seperti itu, dia lebih percaya diri. Ya, bisa juga sih, Tante. Tapi yang paling aneh nih, kemampuan main biolanya dia itu berkembang pesat. Beda dari hari-hari biasanya. Ya kalau diibaratkan sih dari level 1 langsung naik ke level 10. Oh ya? Kok bisa begitu ya? Ya makanya aku bilang aneh. Dan gosipnya Tante, biolanya dia. Udah malam juga masih aja gosip-gosip. Nggak ada bahasan lain apa kamu? Udah beres, Bun? Udah? Yuk kita pulang. Oke. Ngapain dia kesini? Jangan sentuh biola itu. Kok gue ada di sini? Stop. Edi, pokoknya gue gak mau ya hari ini lo tuh ngerasukin gue lagi. Emang kenapa sih? Lagian kan hari ini kamu nggak ada audisi atau apapun. Jadi, kamu nggak butuh tubuh kamu kan? Enak aja lo. Ya gue butuh lah, ini kan tubuh gue. Pokoknya ya, hari ini itu gue harus ketemu sama Kak Angga dan gue harus ceritain semuanya soal kejadian kemarin.
Jadi kamu mau bilang ke semua orang kalau kamu dibantu hantu untuk lolos audisi? Begitu? Kamu bakal dianggap gila, Nona Kacamata. Kacamata. Hantu Edi, nama gue ini Vanessa. Tahu? Pokoknya gimana pun caranya, hari ini gue harus bilang semuanya ke Kak Angga. Dan lo... Edi! Lo jangan sembarangan dong, mau ketemu orang! Si Tingka kenapa ya? Kok ngeliatin gue aneh gitu? Bukan apa-apa. Kamu gak perlu khawatir. Tapi yang pasti, dia tidak akan pernah berani mengganggu kamu lagi. Atau kotak biola kamu. Ganggu kotak biola? Hantu! Lo tuh ngelakuin apaan lagi sih? Kak. Kak Angga, Nes. Sorry. lagi dengerin apa? Ini. Jadi gini ceritanya, kemarin kan aku dengerin kamu audisi biola kan, main biola. Bagus banget. Tapi agak-agak mirip sama Edi Samudra, ya kan? Makanya sekarang aku lagi dengerin hasil karyanya Edi Samudra nih. Bagus banget. Jadi waktu aku kecil, dulu bunda sering banget muterin laserdiscnya Edi Samudra. Tahu kan laserdisc? Yang gede banget tuh kepingannya. Jadul banget. Cuman pas gitu kemarin aku download di komputer, ternyata udah ada lagunya Edi Samudra. Hebat ya, masih bertahan sampai sekarang loh lagunya. Wah, ternyata lagu aku masih loh sampai sekarang. Udah dalam bentuk modern lagi. Gak nyangka ya. Kalau aku dulu tuh ternyata terkenal banget. Oh iya, Kacamata. Ini bocah kayaknya seleranya bagus. Idih, apaan sih lo? Narsis banget. Lo tuh bisa minggir dulu gak sih bentar? Gue tuh perlu ngomong sama Kak Angga. Ngomong-ngomong, kamu belajar teknik main biola kayak Edi Samudra itu dari mana? Itu kan susah banget loh, Nes. Jarang banget yang bisa. Oh, gini. Kebetulan itu aku ngefans banget gitu sama Edi Samudra. Jadi semenjak aku nemuin Stradivarius ini, aku jadi mau nyontoh permainannya dia gitu. Iya sih, wajar sih. Dia jago banget mainnya. Dahsyat banget. Keren. Angga. Gue nyariin lo dari tadi. Biasa mau nebeng pulang. Nebeng pulang? Aduh, kayaknya nggak bisa deh hari ini. Gue ada janji sama Vanes mau makan malam. Tapi kalau mau pulang bareng sama nyokap gue aja. Ya, dia kan sendirian, kasihan. Titip nyokap gue ya, oke? Dadah. Aduh, Edi. Lu sih ngapain juga ngajakin Kak Angga kencan? Emang kenapa? Lagian kamu suka kan? Udah deh, jangan pura-pura. Siapa juga yang suka? Ini tuh gara-gara lo ya. Gue tuh udah terpaksa. Lo sih pakai janji segala. Tahu nggak? Terpaksa. Iya. Udah deh, terima kasihnya nanti aja. Yang penting sekarang, kerjaan kamu harus sukses. Vanessa. Tuh, ada yang manggil tuh.
Vanessa. Gimana dong? Gimana apanya? Ya udah kamu gak usah ribet deh. Sekarang kamu siap-siap dan kamu samperin dia. Jangan kasih dia nunggu lama. Dan satu lagi, sukses buat kencannya. Kalau bisa, lanjut sampai pagi. Aduh, Di. Tapi gue harus ngapain nanti? Kacamata, kamu gak usah ribet deh. Sekarang mending kamu turun dan kamu pergi kencan sama dia. Gitu aja kok ribet sih. Ya udah sana. Aduh, enggak deh. Kalau misalkan nanti gue ngelakuin sesuatu yang bikin malu diri gue sendiri gimana? Terus, enggak. Aduh, nggak usah deh mendingan. Kapan-kapan aja deh. Gue belum siap. Iya bener, gue belum siap. Edi, lo ngapain sih, Edi? Udah, gak usah bawel. Tenang aja, aku selamatin kencan kamu kok. Sekarang kamu diam aja di situ dan perhatikan caranya orang berkencan supaya lain kali kamu bisa melakukannya sendiri. Paham? Tante, udah mau pulang ya? Iya, Tinka. Loh, kamu kok belum pulang? Angga udah pulang. Iya, tadinya aku mau ikut pulang sama Angga, cuman katanya Angga mau pergi gitu. Jadi aku disuruh pulang sama Tante. Boleh kan? Boleh dong. Cuman aku lapar gitu. Gimana kalau misalkan kita nanti mampir makan dulu? Ide yang bagus. Yuk. Asik, makasih Tante. Yuk. Selamat makan. Nes, tapi aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau aku perhatiin, akhir-akhir ini kamu berubah. Berubah gimana? Gaya bicara kamu berubah, dandanan tuh berubah. Sama sekarang, kamu jadi lebih agresif. Tuh kan, dia juga bilang gue jadi agresif. Ih, Edi, gara-gara lo nih. Aduh, kalau misalkan dia ilfil sama gue gimana? Bocah. Udah, kamu tenang aja lagi. Emang Kak Angga nggak suka ya? Oh enggak. Justru aku suka banget kayak gini. Daripada dulu kamu kan kaku banget kalau diajak ngobrol gitu. Mendingan sekarang kali. Kalau ngobrol lebih cair. Ya. Nah, tuh, kamu lihat sendiri kan? Emang kayak anak zaman sekarang. Kalau saling suka mesti malu-malu. Ya enggak lah. Bocah. Udahlah, kamu tenang aja sekarang. Berisik loh. Yaudah, lanjutin aja situ acting lo jadi gue. Tapi awas ya, jangan terlalu over lo. Iya sekarang aku happy banget gitu kalau kamu diajak ngobrol udah chill, udah santai banget. Bagus. Si Cupu nggak bawa biolanya. Lagian Tuhan tuh mana mungkin ngikutin ke tempat ramai kayak gini. Hai Tante. Oh ya Tante, di sana ada Angga sama Vanessa. Kita samperin yuk. Ayo. Mau ngajakin aku jalan lagi ya? Hai, ternyata kalian ada di sini juga. Angga? Hai Bun. Eva! Lepas ini! Kenapa kamu lakuin itu sama aku, Eva? Eva! Lepasin! Apa-apaan sih, Vanes? Hantu! Bantuin aku dong, cepetan. Vanessa! Gak hantu, Kak! Cia Comel! Kamu gak usah ikut campur, Cia Comel! Pergi kamu! Apa? Hantu. Canda kali kamu. Aduh, udah deh Tinka. Zaman sekarang tuh nggak ada hantu, tau gak sih? Makanya jangan kebanyakan nonton film setan kamu. Jadi kayak gini nih, terkontaminasi tuh kepala kamu. Udah pokoknya nggak ada. Terserah kamu deh mau ngomong apa. Udah ya? Aku lagi nyetir nih. Oke, bye-bye. Aneh deh Bun, si Tinka. Dia kayak shock banget ya. Masa dia bilang ya kalau Vanessa tuh kerasukan, kesurupan. Terus hantunya bolak-balik masuk badannya Vanessa. Kan nggak make sense banget sih.
lepasin Nes. Lepasin Nes. Kenapa kamu lakuin itu sama aku, Eva? Edi. Tahu Bun? Angga, kamu pasti tahu kan rumah Vanessa? Tahu dong Bun. Tolong sekarang juga kamu antarkan Bunda ke sana. Sekarang ke rumah Vanessa Bun. Pokoknya Bunda mau sekarang juga kamu antarkan Bunda ke sana. Iya. Aduh Edi, yang tadi lo lakuin tuh apaan sih? Lo ngapain juga nyekek nyokapnya Kak Angga? Lo tuh gak ada puas-puasnya bikin hidup gue hancur. Heh, Edi, udah seenaknya ngerasukin gue, sering bikin gue malu depan Kak Angga. Sekarang lo mau bunuh nyokapnya Kak Angga juga? Gue tahu lo tuh hantu. Otak lo tuh mungkin udah mati ya sama jasad lo. Tapi masa sih lo gak bisa mikir? Jangan-jangan orang yang lo cari-cari itu nyokapnya Kak Angga ya? Hah? Bunda, kok Bunda malah nangis? Enggak, Bunda nggak apa-apa kok. Ya udah, Bunda tenang dulu ya. Aku panggil Vanessa dulu bentar. Nes, Vanessa. Bentar ya Bu. Nes. Wah, Nes. Angga kamu nggak apa-apa kan? Edi lepasin, lo tuh jadi pengecut ya. Edi, kalau lo mau balas dendam, jangan masukin ke orang lain dong. Edi cepetan keluarin tubuh kakak. Edi, keluar kak. Lo mau bikin seorang anak kebunuh ibunya sendiri. Edi. Kenapa Edi? Kenapa? Kamu berhak membenci aku. Kamu harusnya bunuh aku. Bunuh aku. Bunuh. Widya jangan.
Iya, sayang. Sayang, kamu kenapa? Kamu sakit ya? Enggak kok, kamu gak usah khawatir. Ya, mungkin ini cuma flu biasa aja. Ya, ntar lagi juga sembuh. Ya udah, kalau gitu aku tunggu di bawah ya. Sayang, kamu kenapa? Enggak kok, nggak apa-apa. Ini kenapa? Tangan kamu kenapa? Aku nggak apa-apa kok. Ya, ya mungkin ini cuma noda. Kalau bersihin juga pasti hilang kok. Kamu yakin? Bagaimana dokter? Bu, hasil pemeriksaan laboratorium, kalau saudara Edi terkena penyakit buboniple, jenis penyakit pes. Wabah ini sangat mematikan di Eropa abad 13. Seharusnya ini sudah langka, makanya saya sedikit bingung. Tapi Edi masih bisa sembuh kan dokter? Kemungkinan sembuh itu ada, akan tetapi harus ada perawatan secara intensif di rumah sakit. Kedua tangan saudara Edi sudah mulai membusuk, harus diamputasi, Bu. Amputasi? Enggak, Dok. Jangan mimpi, Dok. Jangan mimpi. Lebih baik dokter bunuh saya, Dok. Daripada dokter mengamputasi tangan saya, Dok. Kamu lakukan, Di. Enggak, Dok. Saya nggak bisa, dokter. Saya nggak bisa, Dok. Dokter. Kedua tangan saya ini, Dok, adalah nyawa saya, Dok. Saya nggak bisa. Edi, kamu jangan pergi. Edi. Ini sayang. Makasih ya, sayang.
Aku terpaksa melakukan semua ini. Karena aku tidak sanggup melihat kamu terus-menerus menderita. Maafkan aku, Edi. Tapi aku yakin ini adalah yang terbaik buat kamu. Semoga kamu bahagia di sana, sayang. Maafkan aku, Edi. Kamu pantas membenci aku. Kamu pantas dendam dengan aku. Jadi ini alasannya. Kenapa selama ini Bunda nggak pernah mau menikah? Maksudnya, Kak Angga itu bukan anaknya Ibu Widya? Atau Kak Angga anaknya Edi juga? Terus Eva itu siapa? Jadi sebenarnya nama Bunda itu Eva Nindya Widyastuti. Dan satu-satunya orang yang berani manggil Bunda dengan panggilan Eva cuma mantan kekasihnya, cinta sejatinya yang udah lama meninggal. Aku adalah anak yang diadopsi sama Bunda. Jadi seumur hidup Bunda gak pernah pacaran. Apalagi nikah. Walaupun sebenarnya banyak banget pria mendekati Bunda. Tapi Bunda gak pernah mau. Maafin aku, Eva. Aku udah salah paham selama ini. Aku benar-benar lupa. Kamu gak salah, Edi. Aku yang salah. Enggak, Eva. Gak ada yang perlu disalahin. Tolong benci aku. Tolong kamu bunuh aku supaya aku bisa tetap bersama kamu. Tolong. Eva, kamu jangan bodoh. Sekarang, setelah aku lihat kamu hidup bahagia dan baik seperti ini, aku cukup bahagia, Eva. Gak ada lagi yang perlu aku khawatirkan. Dan mungkin sekarang aku bisa pergi dengan tenang. Tolong bawa aku bersama kamu. Bawa aku. Eva, dengar Eva. Dulu, waktu kamu mengakhiri penderitaanku, kamu pengen lihat aku bahagia kan? Mungkin sampai sekarang, aku gak bahagia. Aku gak tenang. Karena sampai detik ini aku masih mikirin kamu. Tapi sekarang, setelah aku lihat kamu baik dan bahagia seperti ini, aku cuma pengen kamu seperti ini terus. Dan satu hal yang aku pengen dari kamu. Kamu lepasin aku untuk sekali lagi.
Kayaknya udah waktunya nih. Aku bisa pergi dengan tenang. Tolong Edi, jangan pergi dulu. Eva, kamu janji ya sama aku. Kalau kamu harus bisa hidup lebih baik lagi. Kalau kamu harus bahagia. Kacamata. Sekarang biola Stradivarius itu aku titipkan sama kamu. Dan kamu jangan pernah bikin kecewa biola itu. Satu lagi, kamu harus rajin latihan. Kamu harus banyak belajar. Karena mulai sekarang, sudah nggak ada lagi hantu violinis yang bisa membantu kamu. Oh iya, kamu harus belajar lo sama Angga. Dia hebat kok. Apaan sih lo? Angga, Vanessa, aku titip Eva ya. Iya. Ya udah kalau gitu, mungkin ini waktu yang tepat buat aku pergi. Terima kasih buat semuanya. Edi, jangan pergi Edi. 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 Edi.